Kalau bisa dibina. Kalau nggak bisa ya terpaksa dibinasakan kan itu. Ya karena ini sudah membahayakan paham kebangsaan kita, sudah membahayakan eksistensi negara kita. Saya kepengen menggarisbawahi ini Mbak Yaya. Jadi kita itu keturunan siapa saja, DNA ya, kita itu kemana saja, itu tidak masalah selagi perilaku kita baik gitu. Dan oleh karena itu secara tidak langsung itu Mbak Yaya itu kalau boleh saya simpulkan itu memberi saran lah kepada para orang siapa saja yang mengaku keturunan Nabi yang sekarang ternyata bukti bukan keturunan Nabi. Bahwa ya sudah ngaku saja bukan keturunan Nabi kan selesai. Yang penting perilakunya baik. Karena kalau terus-menerus bertahan mengaku keturunan Nabi pada secara saintifik itu mereka terbukti bukan keturunan Nabi, itu kan menimbulkan keresahan. Apalagi klaim-klaim itu untuk dieksploitasi untuk menipu masyarakat kelas bawah, umat kelas bawah yang literaturnya belum cukup. Dieksploitasi sedemikian rupa dan kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi minta dimuliakan lebih dari sebagai manusia, kemudian menyampaikan bahwa mereka punya leluhur yang setiap hari itu Isra Mi'raj 70 kali. Padahal Rasulullah sendiri seumur hidup banyak sekali Isra Mi'raj gitu. Dan pelajaran-pelajaran lain dengan mengatasnamakan diri mereka sebagai kelompok keturunan Nabi, tapi pada saat bersamaan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan memang klan itu, kelompok itu, para Habib itu sampai hari ini tidak terkonfirmasi sebagai orang yang menganggap Pancasila itu final. Jadi mereka selalu teriak NKRI harga mati, merah putih. Tapi kelompok mereka itu tidak ada yang pernah secara terbuka menyatakan Pancasila harga mati. Jadi mereka masih menyuarakan mengenai NKRI bersyariah, NKRI berkhilafah dan seterusnya. Termasuk kemarin si Rizik Syihab itu kan masih ngomong begitu. Sambil mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kemudian juga mengacak-acak sejarah leluhur kita. Nah, termasuk kemarin tuh dia bilang Sunan Ngampel itu adalah anak dari Sunan Gresik. Itu kan aneh. Terus Sunan Gunung Jati menikahi ibunya itu. Ya itu kan aneh itu. Kemudian makam-makam kayak di Ponorogo dianggap sebagai klan mereka padahal bukan. Dan terlalu banyak kerusakan yang dibikin gitu. Termasuk secara NU katanya pendiri NU itu adalah salah satunya adalah Hasyim bin Yahya. Padahal sama sekali tidak ada itu. Dan mereka diam-diam mencetak buku dan diedarkan di terutama Tegal ya, di oknumnya itu ada di CNO Tegal gitu. Mengedarkan madrasah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, untung saja ketua umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf kemarin sudah menginstruksikan agar menarik buku-buku seperti itu. Jadi secara TSM gitu, mereka itu kayaknya mau mengokupasi Nusantara gitu. Mengklaim bahwa ini semua adalah punya leluhur kami. Ada statement mereka Indonesia adalah milik Tarim, misalnya begitu. Semuanya bersumber dari Tarim. Tarim itu kota tempat mereka berasal gitu. Nah ini kan sangat berbahaya untuk keindonesiaan gitu. Jadi ya sudahlah, berhentilah berupaya untuk dalam tanda petik itu menjajah melalui jalan spiritual, mengokupasi, menguasai Nusantara, karena orang Nusantara itu banyak yang bangkit gitu ya, banyak yang berkesadaran, banyak yang memiliki literatur maupun referensi mengenai Nusantara, mengenai Indonesia itu sendiri. Terus gitu. Kiai, kalau tadi kan seperti yang barusan sampean katakan itu untuk para Habib-Habib itu, supaya seperti itu langkahnya. Nah, kalau menurut Kiai, apa langkah-langkah kita sebagai orang yang biasa, seperti saya kan yang doif dan yang fakir terhadap ilmu pengetahuan, terus apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang di medsos saya lihat, wah ini kok terjadi perbincangan rame, ini kok diragukan nasabnya dan sebagainya. Sekarang kalau kita sudah tahu yang benar, terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang tetap merangkul lah, tetap merangkul mereka lah. Itu mereka kan juga
umat apa itu makhluknya Manusia Gusti lah. Allah ya. Jadi sebagai manusia kita kan harus saling sayang menyayangi. Oke, enggak maksud saya Terus langkah-langkah saling kita, mengingatkan. langkah-langkah Sudah mengingatkan. langkah kita sendiri harus Iya. bagaimana itu loh menurut Kiai bagaimana? Oh, kalau di depan itu kan saya tulis itu ya. Habib dan para budaknya dilarang masuk. Ya kan? Itu jelas. Kenapa? Karena saya melihat begini. Orang Jawa itu kan terlalu baik. Orang Nusantara itu terlalu baik, rendah hati, tidak sombong, tidak mau berbohong secara umum loh. Lomo. Lumo dan ada punya rasa malu. Sementara kelompok itu, klan itu, yang dari Askenazi itu, Habib-Habib itu, kan rai gedek, nggak punya rasa malu. Ini si Lutfi bin Yahya udah ketahuan masuk buku secara NO, udah ketahuan masuk makam, masih terus-menerus bergaya mau masuk lagi loh. Gila kan ini. Udah secara ilmiah mereka itu terbukti bukan keturunan Nabi. Di panggung-panggung para Habib itu masih ngomong aneh keturunan Nabi. Loh gimana itu? Itu Wali Songo itu leluhur aneh loh, padahal nggak ada kaitannya itu. Jadi mereka soalan baru. Jadi ada kalanya begini, kalau saya dengan anak saya, kalau dia melakukan kekeliruan, saya ajak diskusi. Kalau dia ngeyel macam-macam, berkilah, berapologi macam-macam, lama-lama kan saya bentak juga. Karena kalau tidak dia akan rusak. Lah dalam konteks Habib, bukan hanya Habib yang rusak, mereka itu juga mau rusak Indonesia masalahnya. Jadi nggak mungkin dong kita dengan maling, dengan perampok itu ya sudahlah, tobatlah, sadar. Kan nggak bisa begitu. Diberitahu kalau mau, karena tidak kan ditangkap. Kalau anak-anak zaman kemarin, zamannya Mas Hendro Pleret ini, lulusan S2 UGM ini, zaman dulu kan kalau bisa dibina, kalau nggak bisa ya terpaksa dibinasakan kan itu. Ya karena ini sudah membahayakan paham kebangsaan kita, sudah membahayakan eksistensi negara kita. Nah oleh karena itu Mukibin itu mereka lama-lama jadi mukibul, tukang ibul juga, tukang ngomong semaunya sendiri, nggak pakai data, nggak pakai hasil penelitian, tapi mereka selalu membalas itu dengan narasi. Data masa dibahas dengan narasi, data masa dibahas dengan framing, itu kan berbahaya. Dan ya ketahuilah para Habib dan Mukibinnya, kalian udah kalah. Bangsa Nusantara saya dapat data yang valid, 75% lebih sudah sadar bahwa kalian itu salah. Jadi kalau kalian terus-menerus konyol, itu berarti kalian terus-menerus provokasi yang pada intinya nanti akan bunuh diri. Karena lama-lama akan marah loh pribumi itu. Ya nggak mungkin dong. Mbahmu itu misalnya dipalsu ben siapa apa kamu terima? Kan nggak bisa begitu. Masa di Ponorogo dibilang asegap? Masa jenenge Wali Songo dibilang Asmatkon itu nggak ada. Udah terbukti secara ilmiah. Apalagi DNA-nya mereka jelas-jelas haplogrupnya G. Jadi para kiai yang sudah tahu, ya termasuk temanmu itu, jangan pura-pura nggak tahu, gitu loh. Jangan kau sembunyikan ilmu kebenaran, wahai para pemilik ilmu. Karena dengan begitu itu kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri. Ya sudah, kita itu di ranah ilmiah saja. Ini soal nasab itu kan sebenarnya hanya bagian dari akidah beragama kan gitu tuh. Kalau Habib itu udah ngaku, oh ya kami ternyata Robita Alawiyah itu ya, organisasi yang dibikin di zaman kolonial itu ya, yang mengaku-ngaku memproduksi paspor sebagai keturunan Nabi itu ya, ngaku saja. Ternyata kami secara ilmiah tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Dan kami menjadi Indonesia. Siapa saja kalau meng-Indonesia kita terima. Yang bule, yang Tionghoa, yang India, yang Afrika, semua kalau meng-Indonesia ya pasti kita terima. Kita itu orang baik, bangsa yang baik, kan itu. Tapi kalau kalian di sini mau bikin agenda, mau mengulang kolonialisme zaman dulu, nanti dulu ada Hendro Pleret, itu loh. Gimana sih? Nah itu. Oke, ya biar temperamennya agak menurun dikit. Wah ini luar biasa nih, Kiai Fuad ini.